Pengen dia bang. Menurut Rizal dan Mas Haryo, klub World Cup hype-nya kurang nggak sih? Langsung kita masuk ke topik dengan pancingan dari Rian. Makasih Rian, silakan. Thank you. Pertanyaannya tadi ada hype-nya bagaimana nih menurut dua generasi yang berbeda nih ya? Yang memang dari dulu udah tahu bagaimana program-program FIFA. Ya. Sekarang di era lo Baru lihat. yang melibatkan, nanti kita juga bahas, ada influencer-influencer gitu loh. Mas Haryo dulu lah. Kalau gaweannya FIFA kan ya dari dulu ya, kayaknya selalu ingin pemerataan ya. Kayaknya pengen lebih banyak orang merasakan atau klub atau negara lah merasakan gawean mereka gitu. Makanya kenapa Piala Dunia nambah terus kontestannya. Sekarang Piala Dunia klub sendiri dilebarin sampai sekian banyak pesertanya. Ini kan dulu tuh yang cuman 4 tim itu ya? Desember. beda 6 tim. Beda apa sama ini? Sama cikal bakalnya sama. Oh, ini digedein. Karena dulu kan emang betul-betul juara-juara konfederasi doang kan, juara Eropa, juara Afrika, juara Asia, juara Amerika Selatan, semuanya juara-juaranya plus tuan rumah biasanya. Tuan rumahnya Jepang ada wakilnya. Kalau juaranya misalnya sama-sama dari Jepang, kadang-kadang mereka oper ke Federasi AFC juga gitu. Jadi kalau dulu kan bisa dibilang lebih sahih karena emang juara-juaranya doang nih yang dikumpulin. Jadi kalau dibilang juaranya ya betul-betul karena memang mereka menjadi juara baru bisa ikut turnamen itu gitu. Tapi sekarang kan ya ada juga juara-juaranya juga karena kan dari 3 tahun terakhir kan juara di masing-masing konfederasi ikutan di sini gitu. Tapi kan intinya ya mereka ingin mencoba klub-klub lain tuh merasakan gimana sih ketika berkumpul menjadi sebuah turnamen di mana tim-tim terbaik di dunia yang ikut tampil. Tapi ya walaupun coba digoreng seperti apapun, kayaknya hype-nya nggak sebesar apa tadi yang ditanyakan gitu kan. Bilang kayaknya hype-nya nggak tinggi ya. Iya sih kalau ngelihat dari partai pembuka gitu kan penontonnya nggak sebanyak itu gitu. Tapi kalau kita ngelihat pertandingan berikutnya PSG lawan Atletico Madrid itu ternyata rame banget yang nonton full house tuh 80.000. Jadi kan tergantung klubnya yang bermain juga gitu. Kan harusnya kan kalau Inter Miami sebetulnya nggak boleh ikut kalau ngikut acuannya dari Amerika kan juaranya sebetulnya Portland kalau nggak salah Portland Trail Blazer apa Seattle Sounders lalu tahu. Harusnya juaranya itu apa Columbus Crew kalau gue lupa lah. Pokoknya dia juara MLS Cup sama Shield Cup, jadi harusnya dia yang mewakili. Cuman kan Inter Miami kan seksi banget nih. Masih ada Messi, masih ada Beckham, masih ada pemain-pemain terbaik, mantan pemain-pemain terbaik Eropa yang ada di situ, makanya yang dikasih jatah wakil tuan rumahnya Inter Miami. Tapi di pertandingan pertama belum kelihatan sih jumlah penonton yang bisa ditarik dari pertandingan pertama. Ya mungkin karena lawannya Al Ahly ya. Kalau misalnya kalau Inter ketemu klub Eropa ya kayaknya rame juga gitu kan. Rame dari penonton, tapi hasilnya kayaknya dibantai ya kalau lawan klub Eropa. Berarti hype sih masih ya namanya baru perdana ya. Dan fase grup ya. Mungkin kalau nanti kita masuk ke 16 besar, lalu masuk ke quarter, semi dan final, mungkin rame di situ. Soalnya kan ini kalau menurut dari sumber data yang dikasih ke saya nih PSG ATM 80.000 penonton. Full house. Berarti kan sebenarnya juga kalau partainya seru banyak juga kayaknya. Maksudnya PSG loh padahal gitu. Ya kayak kita nonton inilah pre-season kan. Pre-season kan full house mulu tuh. Yang kita suka siaran tuh. Itu kan partai-partai juga klub-klub bagus yang main kan walaupun eksebisi jatuhnya gitu. Walaupun ada trofinya juga gitu, tapi kan pre-season gitu. Tapi ini kan untuk sebuah partai resmi jatuhnya sih sebetulnya tergantung partainya juga. Kalau nggak rame ya kebukti kurang banyak peminatnya gitu. Tapi kalau partainya rame, klub-klub yang bertanding juga bagus, ternyata menggaransi penonton banyak juga gitu. Jadi tergantung lah partainya. Tommy dari tadi ya ngasih 25.000. Pertanyaannya juara Inggris Liverpool, juara Spanyol Barcelona, juara Italia Napoli, malah nggak ikut klub World Cup. Coba jawab apa yang dibilang Tommy tetap dengan dikaitkan dari hype tadi. Sangat mudah jawabannya bang. Dikaitkan dengan hype tadi ya. Hype yang soal tadi. Gampang jawabannya bang. Jawabannya ada sebenarnya. Kenapa tim-tim yang juara di liganya masing-masing itu nggak ikutan di tahun ini? Karena masing-masing liga atau masing-masing negara tuh emang ada kuotanya ya mas ya. Yang mana Inggris tuh ada 2, Jerman ada 2, dan itu nggak melulu
tim yang jadi juara di liganya. Bisa jadi karena penilaian itu koefisien. Dan kenapa Inggris tuh dapatnya akhirnya Chelsea dan City? Karena kuota Inggris itu terpenuhi dari kuota mereka juara champion dalam 5 tahun terakhir tuh mereka ada juaranya. Yang mana City jadi juara di tahun 2023 dan Chelsea jadi juara di tahun 2021. Jadi untuk kuota Inggris tuh udah terpenuhi dari sana. Walaupun terlepas dari apapun hasil yang diterima sama Liverpool di musim ini, tetap mereka nggak ikutan karena Inggris kuotanya udah 2 tim. Sedangkan kalau di Jerman kenapa si Dortmund yang ikutan ya? Kenapa Dortmund ikutan? Karena di liganya itu kan belakangan 5 tahun terakhir emang Munchen berjaya banget sebenarnya. Abis itu di Champion juga perjalanan mereka selalu jauh. Jadi itu kenapa koefisien Champion tuh akhirnya dapatnya buat si Munchen dan Dortmund. Walaupun nggak juara di Liga, tapi mereka ikut serta di Liga Champion terus. Jadi nilai koefisien yang jadi pembeda dia dibanding tim-tim lain. Nah, tim grafis kami sudah menyiapkan bagaimana nilai koefisien dan juga kompleks banget itu. Nah, ini tolong masukin evaluasi ya. Jadi acara ini kita harus semua lini kerja. Ya, gua di sini bakal duduk 4 jam 5 jam tiap hari. Kalau tidak didukung dengan grafis-grafis, kita bosen ya. Tolong masukin evaluasi ya. Terus ini juga nih, si Osio ini begitu segmen DPI, si Osionya kecil di pojok, DPI-nya di tengah. Jadi ntar potongannya tetap acara DPI di si Osio. Ngerti ya? Ya. Terutama grafis-grafis itu. Tolong, tadi ada anak magang baru kan? Ya, jadi begitu ini baru gua akan bilang. Nah, ini adalah syarat-syarat bagaimana bisa main di FIFA World Cup. Keluar tuh. Baru ntar dibahas lagi sama mereka. Gitu, profesional dong. Koefisien 2021 supaya makin gak gampang ditiru. Betul. Tapi kan penjelasannya beda sama lu yang kemarin nih, Mas. Iya, 2021 sampai 2024. Jadi kan kalau 2021 koefisiennya dari juara championnya. Dari total di UEFA-nya, di UEFA koefisien. Jadi nggak ngaruh di peringkat liganya. Enggak. Jadi masing-masing konfederasi itu tolak ukurnya sama. Misalnya UEFA tadi Rizal bilang Chelsea juara, City juara, Madrid juara. 3 tahun terakhir kan juara-juaranya seperti itu. Yang sekarang nggak dihitung gitu kan. Tapi untuk konfederasi semuanya juga begitu. Jadi Amerika Selatan juga Boca, River, pokoknya juara-juaranya di 3 tahun 2001 sampai 2023 2021 sampai 2024 ya. Terus di UEFA-nya peringkat masing-masing itu dilihat ke koefisiennya. Koefisien yang tertinggi siapa? Yang nggak juara liga gitu ya. Misalnya Munchen tinggi ya dia masuk di situ. Dortmund kan kemarin sempat finalis juga kan kalah sama Madrid. Koefisiennya ternyata cukup tinggi juga. Lalu yang lain-lainnya ngikutin tuh koefisiennya. Jadi dari Eropa siapa aja koefisien tertingginya itu mewakili masing-masing konfederasi. Setelah 3 juaranya masing-masing, di bawahnya itu perhitungannya sesuai koefisiennya. Nah, PSG dia berdasarkan karena kan Prancis harus ada kuota. Kuota mereka di Liga Champions kan selalu ikut serta, Bang. Walaupun mereka nggak juara sekalipun, tapi mereka ikut serta di jadi mewakili Prancisnya dia. Iya, nilai koefisiennya gede jadi ngekatrol. Berarti itu kalau ada pertanyaan dia dipastikan lolos yang 2029? Karena juara Liga Champions tahun ini. Kalau yang edisi CWC tahun ini. Jadi ini kan ada 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Udah jadi tahun depan cuma apa? Tahun depan tuh balik lagi yang itu enggak juga. Tahun depan Pildun berarti kan juara 2025, juara 2026. Enggak, maksudnya tahun depan enggak ada kegiatan ini dong. Enggak ada, Bang. Termasuk yang juara-juaranya di konfederasinya tuh nggak ada juga. Kumpulin buat 4 tahun ke depan baru main di 2000 berapa tuh 29 berarti ya. Itu baru main lagi. Wah, kelamaan nggak sih itu ya? 4 tahun. Tapi jadinya Juli summer nggak ada libur sekarang bola, Bang. Jadi jarang ya emang libur. Ya kayak ini kan juga misalnya sekarang dia nggak libur nih pemainnya. Tahun depan kan ada Piala Dunia. 27-nya kosong. Nggak libur ya. 2007 ada Eropa kan? Jadi dalam 4 tahun ada Piala Eropa kosong. 28-nya. 2027 kosong. Jadi gitu sekarang perhitungannya. Nah, dikaitkan tadi dengan hype tadi apa? Mungkin berpengaruh, Bang, karena kan tim-tim yang sekarang tuh nggak apa ya, kayak Chelsea kan bukan yang tim yang lagi berjaya-jaya banget gitu. Jadi bisa jadi hype-nya tuh ngaruh karena tim yang ikut serta bukan tim yang lagi on peak performnya. Kayak contoh kayak beberapa tim kan juga sebenarnya performanya lagi nggak bagus-bagus banget. Kayak Dortmund sebenarnya kan yang paling perform 2 musim terakhir Leverkusen sama Munchen. Tapi akhirnya ikut serta Dortmund walaupun emang ada penilaian dari Mas Aryo musim lalu final. Tapi menurut gue final itu mereka juga bukan yang paling eksepsional banget gitu. Jadi emang dari segi komposisi tim menurut gue sangat berpengaruh dan itu sangat berpengaruh ke hype. Jadinya agak berturun aja, Bang. Gitu. Yes. Jadi itu ya jawaban lo tentang hype tadi ya. Bukan tim yang lagi perform gitu yang ikut di sini. Berarti lo lebih pro yang hype atau yang pemerataan? Karena kan tadi lo bilang ini kayaknya FIFA kan sekarang emang selalu pemerataan nih. Bahkan pemain-pemain Auckland kan ya bahkan dia ngambil cuti apa supaya bisa main ketemu sama ini. Lo lebih sebagai penonton bola lah, lu lebih senang dengan pemerataan ini sehingga semua punya kesempatan sama yang main atau lebih ke ya harusnya yang selevel lah gitu?
serba salah ya. Kalau kita ngelihat, kalau kita nih sebagai negara yang jarang lolos gitu kan, Piala Dunia nambah kuota kan kita seneng. Jadi ada kesempatan kita untuk bisa lolos, untuk bisa mencicipi apa yang kita nggak akan pernah mungkin merasakan ketika kuotanya cuma dikit gitu kan. Jadi begitu dibesarkan, ya otomatis tim-tim tadi yang dari konfederasi kecil itu yang tadinya cuma juaranya doang, akhirnya bisa ngerasain juga. Jadi ya ada bagusnya lah kalau kita bicara pemerataannya gitu. Jadi kalau kita bicara hype di awal ya mungkin kurang seru. Ya kayak Piala Dunia lah. Kalau di fase grup kan masih banyak yang nggak seru juga kan pertandingannya kan. Ketemu tim-tim yang nggak sebanding kualitasnya kan sering nggak apa ya, nggak enak untuk ditonton lah. Tapi begitu masuk ke knockout stages itu kan seru banget kan semua pertandingan. Nah, harapannya kan yang level klub juga seperti itu. Tapi kan mereka nggak fresh leg. Iya. Maksudnya mereka juga dapat udah yang sisaan abis liga kan nih maksud gue. Iya. Even tim-tim top pun juga malah mungkin bersyukur nggak diajakin kali. Bisa break dulu. Kita akan dapat nggak sih yang memang maksimalnya mereka gitu? Gua rasa ini justru ya ada dua sisi Bang ya. Dari satu sisi mereka bakal capek, tapi di satu sisi kesempatan jadi makin banyak dan kita mungkin akan melihat peak performance dari suatu pemain itu nggak perlu nunggu sampai 26 tahun, 27 tahun lagi. Bisa jadi pemain usia 21 tahun. Maksud gue dari dia udah main terus di liga, Eropa atau Champions League, pialanya, domestik apa. Tambah lagi harus main di sini gitu. Overuse udah pasti Bang, tapi ini itu gue rasa bisa dinikmatin kok. Sempat terbantahkan ketika Piala Dunia kan, ketika Piala Dunia di Qatar di tengah musim kan orang bilang nih, wah ini gimana berantakannya nih nanti form pemain nih di tengah liga lagi kenceng gitu, tiba-tiba break ada Piala Dunia. Enggak, ternyata quality pertandingannya di Piala Dunia Qatar kemarin kan bagus semua gitu. Jadi kan nggak terbukti. Tapi kan dia malah break memang kondisinya lagi liga berlangsung Mas. Yang harusnya memang mereka lagi main kan. Kan kalau kan orang berpikirnya kan awalnya seperti itu. Betul. Liga masuk di tengah-tengah itu kan bukannya orang persiapan panjang untuk summer Piala Dunia, tapi di tengah-tengah kepotong bakal berantakan gak nih? Ternyata enggak, ternyata seru pertandingannya gitu. Jadi in a way terbantahkan juga kalau kaki-kaki nggak segar itu ternyata bisa mempengaruhi penampilan, tapi ternyata di situ enggak gitu. Kalau di sini ya mungkin finishnya biasanya kan udah di Liga Champion gitu kan terakhirnya gitu. Tapi ini FIFA pengen mencoba bahwa ini ada grande lagi nih finalnya nih untuk memperebutkan ini di summer yang biasanya untuk negara, kali ini diperuntukkan untuk klub. Siapa pemain Manchester City tengah? Cherki, Tijani Reinders. Rodri. Tim kami juga punya data bagaimana Rodri overuse di tahun dia bermain untuk Manchester City dan juga dia harus bermain di Piala Dunia di mana dia membawa Spanyol menjadi juara dan akhirnya di Euro. Selama Euro dan selama satu musim dia mengalami cedera. Ini kita lihat bagaimana 5 pemain yang bermain terlalu banyak dan mengalami cedera. Ini dia nama-nama pemainnya. Rodri. Belum ada juga. Rodri. Ya, gua kalau udah ngomong gitu langsung dong dibikin aja sekarang gitu loh. Selain Rodri ya. Tapi udah mulai ngerti maksud gua acara ini ya. Mulai ngerti ya? Ya, kebayang ya. Tolong. Jadi mulai besok kalian juga bikin ini bukan cuman Abrar bangun tidur kucek-kucek terus bikin atau Gary ke chat GPT bagaimana untuk bertanya kepada Evelina dan Ipan Kalip lagi. Ivan Kabul, tapi memang di meetingkan gimana nih kita berarti nanti pas meeting staff sus apakah Dwi harus ada di sini bikin grafis langsung ya itu bisa juga ya. Jadi minta tolong ya kerjasamanya ya. Jadi kita nggak pengen bahwa kita upgrade, malah kita nih jadi sesuatu yang berbeda gitu loh ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke ya. Karena nanti Saweran mau alihin ya. Alihin. Emang ada. Alim Aldihran, Bang Valen dan Kakak Nesa Novika sehat selalu. Terima kasih. Ini yang tadi. Kemudian juga Yusril. Tim kayak Arsenal, Liverpool, Barca yang nggak ikut CWC bakal diuntungkan nggak sih di awal musim karena liburnya panjang, jadi nggak kecapean. Itu ya dari Yusril dan dari Ryan atau Rian. Ini menurut Rizal dan Mas Haryo, siapa klub dengan bursa transfer terbaik sejauh ini? Yang relevan dulu dengan CWC ya. Yusril dulu ya. Silakan dijawab nih Mas Haryo dan Rizal. Sangat
berdampak positif Bang buat 3 tim tersebut. Karena Liverpool emang sebenarnya dalam paruh musim kedua tuh bisa dilihat lah permainan itu menurun sebenarnya dibandingkan paruh musim pertama dari level permainan. Jadi mereka dapat libur, gua rasa itu bakal benefit banyak banget buat mereka. Buat Barca juga demikian karena banyak istirahat, apalagi dengan sistem tuntutan intensitas tingginya mereka butuh banget istirahat. Jadi bisa jadi ini tim yang paling perform nanti di musim yang akan datang bisa ini 3 tim ini. Apalagi kalau ngomongin Arsenal, tim paling dampak kena cedera tuh menurut gua Arsenal di musim lalu. Jadi ini yang persis mereka butuhkan dan kayaknya sih bisa jadi blessing in disguise buat 3 tim ini asal dibekali sama bursa transfer yang bagus juga. Tapi bukannya Arsenal ngarep dia ikut. Iya, Barcelona juga pengen ikut. Paling enggak ngarep mudah-mudahan dia dapat gelar akhirnya musim ini. Kesempatan di gitu sini ya. gitu loh. Tapi jarang Bang, susah. Karena kan mereka baru main di Champion berapa musim terakhir 2 aja regulernya. Sebelum itu kan nggak masuk-masuk. Jadi mereka nggak ada rapi. Mas Aryo tadi pertanyaan tadi. Tapi bisa jadi ini kan pramusim yang justru mereka bisa ngukur kekuatan. Mau pesen kan? kopi? Udah Bang, udah ngopi tadi. Mas Aryo mau? Boleh lah satu lagi. Mau kopi dong? Ya. Kopinya bukan yang di Budi ya, pesen kopi di bawah biar nambah pemasukan juga ya. Piccolo. Kasih Bang. Piccolo lo apa? Nggak usah Bang, udah ngopi tadi. Udah Nggak usah, oke. Dia minta Jagger kopi. Bam. Ya bisa juga ini dimanfaatin sebagai pramusim yang serius. Kan selama ini pramusim kan lu nggak bisa ngukur kekuatan ketika lu tampilnya kan bukan di level yang serius gitu. Tapi ini lu bisa bongkar pasang pemain, bisa manfaatin pemain lo yang tadinya mungkin nggak masuk wacana untuk dimainkan, tapi dicoba di sini ternyata works. Dalam beberapa pertandingan berturut-turut dia bisa nunjukin konsistensi kan bagus untuk bisa memulai liganya nanti gitu. Jadi ada plus minusnya juga sih. Kalau sisi plusnya menurut gua ya ini bisa jadi sebuah ajang untuk bisa manfaatin atau mencoba, terutama yang pemain-pemain baru kan boleh nih didasarin di sini kan. Kayak Renders kan mungkin bisa dimainin kan. Asal bayar lebih Mas. Iya, bisa dicoba dan ternyata langsung bisa fit nih untuk bisa dengan skema yang dimau di tahun depan gitu. Jadi ya ada plus minusnya dan ini menurut gua plusnya mereka bisa mengukur kekuatan. Dan ini mungkin dari sisi komersilnya mungkin daripada banyak yang bikin sendiri sebelum turnamen mending gue bikinin juga lah, toh gue bikinnya 4 tahun sekali kok. Dan ini hadiah paling gede ya sepanjang sejarah sepak bola, ini bakal jadi yang paling grande banget Bang hadiahnya. Jadi tim-tim yang berpartisipasi dan jadi juara, kesempatan mereka buat belanja justru kebuka lagi karena benefit buat mereka banyak banget. Bursa transfer ada 2 jendela. Gede mana sama Piala Presiden? Itu kan lo yang itu tahu. Bang Palen yang tahu tuh diwakilkan. Itu besar loh. Gede Bang buat Besar standar ini dibandingkan Besar sama itu. liganya. Terima Jadi kasih gede Bang Ara. Untuk bermain cuman berapa kali? Iya, cuman main 6 hari. Ya, saya sedang berusaha mengundang Bang Ara untuk datang di CEO Show ya. Jadi CEO Show ini ntar kayak acara-acara ngeri. pagi-pagi kalau di TV, ya kan undang-undang siapa gitu kan. Padet. Biar bagian talent ada kerjanya juga. Iya, jadi semua jadi bekerja sekarang Bang Ara ya. ya. Kayak Conan O'Brien bisa juga kan? Apa? Kayak Conan O'Brien, Iya. Jimmy Fallon ya. Bener gitu. Ikonik. O'Brien tuh yang ini kan, yang rapper kita kan, yang di Amerika kan. Itu Rich Brian. Itu beda. Kekinian. Beda generasi. Kalau gue mah Niki. Iya. You'll be in my heart. Oh, tau gak itu aslinya lagu siapa? Phil Collins. Oh, tahu, Nonton Tarzan, tahu, Bang. nonton Tarzan. X ya. Ya. Beda. Berhubung Arsenal tidak ikut, aku dukung Inter Miami with Messi buat juara FIFA World Cup Club. Dari Vian di Taiwan 25.000. Prediksi final Om Haryo dan Bang Rijal. Bang, Om dan Bang. Bang itu Jauh lah ya Mas. Waduh, kalau ngeliat formnya sih PSG ya. PSG Wow. itu lagi bener-bener dia dapat momentum banget ya. Pas lagi ada ini, pas dia bagus. Iya. Maksud gue itu pemain bonus mulu tuh. Kegulung semua lawan. bagus semua dan dia bisa pakai pemain-pemain mudanya kan. Kemarin si siapa tuh? Mayulu. Mayulu dimainin, golin lagi. Tapi tanpa yang maksud gue kemarin pun kan udah muda hitungannya kan. Muda-muda. Yang di Champions Iya, Rata-rata muda. Barcola, Desire Doué kan muda-muda semua. Paco. Zaire Emery itu kan masih muda-muda. Terus yang golin ya tetap Fabian Ruiz, Vitinha kemarin golin. Lee Kang-in kemarin golin juga kan, penalti. Jadi ya yang itu kan tadinya nggak masuk skuad utama juga tuh, nggak masuk starting 11 lah. Si Mayulu sama si Lee Kang-in. Ternyata kan bisa kan dimainin di sini. Diukur kekuatannya bisa nggak nih untuk nanti pertandingan seriusnya mereka bisa dimainin. Jadi kalau gue ngeliat formnya sih PSG tetap oke gitu. Cuman kan klub-klub Amerika Selatan kadang-kadang juga ngeselin tuh. Kejutan ya. Kalau Cewek-cewek ketemu dalam sistem kayak gini tuh mereka kerap mengejutkan tim-tim Eropa.
Kalau untuk PSG-nya emang dominan banget, dan gue setuju sama pendapat lu Bang yang habis PSG juara tuh. Ini PSG kayak bukan tim yang sekedar jadi juara di Champion doang, tapi kayak dominasi mereka bisa dimulai dari tahun Kalau ini. lo nih. mending ngomong ke Aldi. Gue udah ngomong gitu ke Aldi, dia sotoy. Ini ngeri banget. Dia PSG. milih lawan waktu itu ya. Dan Iya. Vitinha-nya kan dia habis main di ini kan Nations League juga kan, dia juara lanjut juga. lagi pulang ke sini main begitu lagi. Gila nih tim. Semua Joe Neves sama itu juga. Ini maksudnya gimana nih? Joe Neves, Ada statistik apa nih kita? Farah. Oh nggak ada. Tim yang sama ini kayak di final lah. Beda minus Dembele doang berarti. Ya, jadi coba diulang lagi tadi sebelumnya. Timnya. Kok main balet deh? Nah, jadi ini memang kain dari daerah salah satu daerah Oh. Prancis ya. Oh, Ini Wow. di Ulosnya di Prancis Paris, ya. di Paris. Ulosnya ini di Paris. Dia juga punya corak tersendiri ya. Kalau kita ada ulos dari Sumatera Utara ya. Ini coraknya. Palembang ada apa? Coraknya Rusia Songket, sini, songket. Ukraina. Songket. Gini-gini. Songket. Songket ya. Paris juga punya tuh. Bagus. Klasik. Ini ya. Oh, Gonzalo Ramos yang start ya. Ya. Dembele nggak ada ya di cadangan. Dembele di bawah Nggak tadi ada. kiri, bukan? Gitu Bukan ya. tuh. Nah, ngomongin Tuh. udah ngomongin tentang tadi Kiri kan. bawah, bukan Dembele itu. Sorry, berarti lu di final Bukan. PSG, lu udah PSG. Kayaknya PSG salah bisa, satu. Inter Miami pokoknya enggak ya, ke pertanyaan dia tuh Inter Miami mungkin apa enggak gue rasa. Enggak, dia bukan Berharap jagoannya dia. Inter Miami-nya. Tadi dia Dia nanya nggak Inter- jagoin ini, jadi dia jagoin Inter Miami. Tapi terus di final siapa gitu. Oh, PSG dan City mungkin kalau dia bisa nemuin sistem yang tepat dengan pemain barunya. Ini benefit Tetap banget buat Spanyol dia. dong ya pelatihnya Pep dua-duanya. Guardiola walaupun nyindir-nyindir. Nah, tapi karena kita udah ngobrolin tadi yang sebelumnya nyumbang itu Inter Miami. Bagaimana lo melihat partai pembuka di Piala Presiden itu nanti? Bukan. Di ini CWC ini. CWC. Mas Aryo, lo nonton nggak? Di mana sih nontonnya? Doesn't. Apa ada apps? Web aja, Web aja bisa dia. Free, legal. Free legal. Emang dari dia hak siar resminya di situ. Oh iya. Doesn't. Tapi dari handphone bisa? Bisa. Bisa. Gua dari handphone, Bang. Walaupun kalau nggak langganan dia kena advertisement biasa. Kalau langganan dia bebas. Lumayan lah, worth it, Seru. worth it. Statistiknya bagus ya. Iya, ada Amerika live punya? update, live. Doesn't. Doesn't tuh Amerika ya? Kurang tahu tuh. Gue taunya KZN nih, ada tempat olahraga di Jakarta. Kaizen. Gimana Mas, partai pembuka? Banyak menurut Mas ini Abrar ini dibilang anti klimaks di data yang saya baca. Mungkin nanti klimaks karena kosong-kosongnya. Oh. Tapi jalannya laga sih lumayan ya. Inter dapat banyak peluang. Messi sekali kena tiang, sekali kena mistar. Terus si Al Ahly juga berapa kali bikin peluang juga. Kalau dibilang penampilan terbaik sih dua kipernya sih. Banyak banget save-nya yang membuat laga itu akhirnya jadinya 0-0 gitu. Iya. Tapi bukannya 0-0 yang nggak seru. Sorry maaf nih, aku dikritik nih. Bacanya Dazon katanya. Dazon. Udah puas Enrik ya. Erik lo ini Pak marketingnya ya. Boleh dong kerja sama sama kita. Maaf Mas, silakan lanjut Mas. DAZN YouTube-nya ada. Iya, ya tadi gue bilang 0-0 mungkin dari hasilnya terlihat kurang seru, tapi dari permainannya sebetulnya oke juga. Messi-nya juga lumayan ngotot mainnya, mencoba bikin gol terus sampai menit terakhir yang kena mistar itu. Terus di beberapa kesempatan juga dia ngundak-ngundak pemain lawan juga, ngejar ke belakang. Jadi mereka menatap serius juga laga ini gitu. Dan 0-0-nya sih ya mungkin bikin laga pembuka 0-0 nih gitu kan. Iya. Cuma dibandingin 10-0-nya Munchen. kayaknya dari laga serunya sebetulnya seruan Al Ahly sama Inter Miami. Ada lagi Mas yang lebih nggak seru. Apa tuh? Jebret Media kalah 15-1. Kapan? Lawan Akmal loh. Oh, hari Minggu di kemarin Brimob. Kita nggak main kan? Gua sampai bilang kasihan loh, bukan kasihan JM-nya, kasihan lawannya. Kok lawannya begini amat sih? Seru, main aja. Kalau lu berarti malah pikir yang anti klimaks hasilnya. Hasilnya Mainnya emang ngotot. Mainnya ngotot. Lah, tapi kok Inter Miami bisa nggak golin lawan parah. Lagi formal lagi Iya jelek, kan? Bang. Dibanding musim lalu yang Suarez main kan? Kalau kualitas Tapi beda banget Suarez udah. kualitas MLS kan memang nggak sebagus itu juga kalau dibandingin sama langsung konfederasi yang lain. Ya. Buktinya kalau ketika mereka ikut CONCACAF Gold Cup aja nggak juara kok. Tim-tim dari itu jarang juaranya gitu. Tim-tim dari MLS seringnya tim dari Meksiko yang jadi juara, Costa Rica pernah juara Saprissa. Ya. Tim-tim dari non Amerika gitu. Sementara dia kayaknya cuma bisa menang sekali atau 2 kali gitu. Dari sepanjang kesertaan mereka di CONCACAF Gold Cup gitu. Tapi kan kalau dari Afrikanya Al Ahly kan emang juara Afrikanya yang paling sering, termasuk salah satu yang paling sering juara di Afrika gitu. Jadi emang ini tim yang kuat gitu. Ini dari tadi malah terjadi perdebatan DAZN ini. DAZN ini ada yang bilang dia Inggris Amerika,
yang sering nayanginnya tinju dan apa gitu. Ya betul. Terus ada yang bilang DAZN bukannya buat UFC. Dijawab UFC mah ESPN katanya. Debat. Langsung Amin Kasaputra prediksi UFC 317. Lu tanya aja ke Kemal. Langsung aja udah. Yang penting kita dukung JK Saragi. Tanding di sana. Ya, by the way untuk perdana nih DPI ada dalam CEO-nya show, kita ada 1.500 yang nonton. Thank you. 317. Kemarin gue premier nggak dibilang-bilang sama Binder yang nonton 2.500 lo premier lo. Militan penontonnya Binder. Sampai akhirnya gue sekarang viral. Dicariin lagi gue. Ronde ini. Tepi jurang. Padahal gue ngomong bukan ke situ maksudnya. Nonton aja di Valentino Jebret naik hari ini ya benar. Tap Sun. Oke ya. Salam dari Zanzibar. Gue mulai kayak orang Sunda nih. Z gue baca J ini Zanzibar. Dazon. Afrika Tengah Zanzibar ya. Faiz Rizkullah. Koreksi untuk Champions League Amerika Utara itu CONCACAF Champions League bukan Gold Cup. Ya. Makasih ya. Maksudnya ngerti kan tapi. Makasih ya. Dari sananya gitu maksudnya. Ya, saya senang kalian ini memang Gold Cup antar kalian ini negara. memang benar ternyata. Penonton DP ini penonton serius. Sangat Bang. Sangat serius. Ya, makanya karena ini kita lagi off season, gua datang di sini menawarkan sesuatu yang berbeda. Contohnya jaketnya. Rockstar. Tadi ada yang bilang, "Bang, kalau emang nggak hujan, jaket hujannya dilepas saja." Ada yang bilang gitu. Salfok Bang, bikin Ya. salfok emang. Ada lagi nih, bukannya The Zone Bang. Ya, iya dah. Aduh. Nanti kita tanya sama, kita akan telepon salah satu manajernya si DZN itu ya. Dazuf aja dah kita Ya. nyebutnya. Nah kita beralih ke Bayern Munchen ya. Ngeri. Dengan kemenangan besar namun banyak cerita malah yang rame itu cerita humanisnya pemain-pemain Auckland. Iya. Gitu. Ini gimana lu melihat ya tadi pertandingan dan isu kesetaraan ini gitu. Tega. Menurut gua Auckland malah tim yang paling minim pengalaman buat ikut serta di turnamen ini gitu. Jadi nggak mengherankan mereka tampil begitu dan Munchennya juga tega gitu. Mereka hanya memainkan satu center back murni, itu 4 di belakangnya itu bukan center back murni Bang. Jadi 3 diantaranya itu emang tipikalnya menyerang. Mereka mainin Stanisic, habis itu si Sasha Bowie, habis itu all out attacking semua dan mereka udah unggul telak dari babak pertama dan itu nggak terhindarkan sih menurut gue 10-0 mereka udah kayak latihan dan Munchen kayak tiap tahun ada reputasi menangnya skor kayak begini ya skor yang 14-0, 23-0 mereka siapapun lawannya standar kayak begini yang mereka tunjukin dan gue sih kayaknya belum ngeliat standar terbaik Munchen buat menghadapi musim yang akan datang kayak gimana karena pertandingan kemarin sama sekali bukan bisa dijadi patokan buat Munchen. Itu point of view dari Munchen ya. Yes. Kalau point of view dari Auckland, Mas Aryo, lu melihat gimana lu di sepatunya Auckland gitu? Tim pemain-pemain semi pro lah ya jatuhnya ya karena mereka tidak murni menjadi pemain profesional gitu tapi mereka punya karir lain atau punya pekerjaan tetap lain selain menjadi pemain bola. Itu kan kayaknya dulu Islandia ya kayaknya sempat seperti itu, Siprus kalau nggak salah negaranya atau San Marino ya, kayaknya beberapa negara ada juga tuh yang Malta San ya. Marino yang kipernya Supir Torres. Iya tuh tim-timnya banyak juga yang bukan pemain profesional murni gitu. Nah di sini juga ternyata Auckland juga seperti itu gitu. Bahkan salah satunya kerja di pabrik atau nggak salah ya, yang nyetirin mobil forklift gitu kan sampai dia minta izin atau cuti nggak dibayar atau unpaid leave gitu ya untuk bisa main bola di sini karena kan nggak ada kesempatan lagi buat mereka untuk bisa tampil di turnamen seperti ini gitu. Jadi ya balik lagi kan pemerataan tadi yang gue bilang ini sampai menyentuh level pemain non profesional gitu kan. Dan Munchennya juga ini kayak lagi farewell tour juga ya buat beberapa pemain mereka masih diikut sertakan di CWC ini kayak Thomas Muller juga ini kan bakal jadi kayak Modric di Madrid ya. Iya, jadi kayaknya mereka juga punya urgensi tersendiri buat nyenengin juga lah Thomas Muller gitu kata urgensi itu. Ya. Udah lama. Sama kayak ada pisah juga sama beberapa pemain juga deh. Kingsley Coman juga katanya kan mau cabut ya. Bakal jadi mau cabut juga. Jadi kayaknya ini emang para pemain tuh mau ngasih sesuatu yang spesial buat Thomas Muller lah. Menurut gue dia layak dapat special send off buat Thomas Muller.